pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Setiap keluarga, khususnya bapak atau suami, harus mampu mengembangkan keluarganya untuk memiliki kemandirian di bidang ekonomi. Pertama dari aspek pandemik, tetap saja kita menghimbau agar tetap saja menjaga protokol kesehatan, kemudian keamanan. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Khatib sholat Idul Adha di pelataran Pantai Kamali Laode Mujizat Ibnu Rosina mengajak umat muslim untuk meneladani ketahanan keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikut melaksanakan sholat Idul Adha bersama ribuan umat muslim di pelataran Pantai Kamali. Wali Kota Bobo ingatkan protokol kesehatan dan keamanan daerah. Inilah Warta Kipton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 11 Juli 2022. Bersama saya, Rizka Harlina. Satgas COVID-19 mencatat pada Minggu 10 Juli 2022 pertambahan kasus konfirmasi baru positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 2.576 kasus. Lebih rendah dibandingkan kemarin yang mencapai 2.705 kasus. Total per hari ini COVID-19 di Indonesia kasus konfirmasi positif mencapai 6.111.305 dengan angka kesembuhan 5.933.979. Sebanyak 1.890 kasus sembuh dilaporkan hari ini. Tercatat ada 6 orang meninggal karena COVID-19 dan 2.246 suspek. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Berita yang pertama, Khatib sholat Idul Adha di pelataran Pantai Kamali Laode Mujizat Ibnu Rosina mengajak umat muslim untuk meneladani ketahanan keluarga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selengkapnya Heru Mulko melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, masyarakat diharap mampu memetik berbagai keteladanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu keteladanan itu adalah yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Hal ini sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah, yakni masalah stunting. Mujizat Ibnu Rosina dalam khutbah sholat Idul Adha di pelataran Pantai Kamali Minggu pagi mengatakan, belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, paling tidak ada beberapa aspek ketahanan keluarga yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang disebutnya dengan akronim Banua. Banua dalam bahasa Buton berarti rumah. Ba dalam akronim Banua adalah bersih akidah. Maknanya adalah keluarga muslim memiliki nilai-nilai Islam yang menjadi landasan berkeluarga dan arah kehidupannya. Kedua, huruf N pada akronim Banwa adalah niscaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karena itu, setiap keluarga, khususnya bapak atau suami, harus mampu mengembangkan keluarganya untuk memiliki kemandirian di bidang ekonomi. Ketiga, huruf U dalam akronim Banua lanjut mujizat adalah unggul dalam menghadapi guncangan keluarga. Dalam kaitan dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu yang amat penting untuk kita ambil sebagai pembelajaran adalah terbangunnya suasana yang dialogis, sehingga meskipun Nabi Ibrahim sudah meyakini adanya perintah menyembelih anaknya Ismail dan tinggal melaksanakan, tetapi ternyata Nabi Ibrahim berdialog dengan Ismail, bahkan meminta pendapat. Sementara Ismail dengan akhlaknya yang mulia mengemukakan pendapat yang mengagumkan. Dan yang terakhir atau faktor keempat,
Huruf A dalam akronim Banwa adalah aktif dalam memainkan peran sosial. Kesolehan seorang muslim tidak hanya bersifat pribadi dalam arti ia menjadi baik hanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, tapi kesolehannya juga harus ditunjukkan dalam bentuk kesolehan sosial. Karena itu, keluarga seharusnya bisa memainkan peran sosial di masyarakat sehingga keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Dan ini akan membuatnya menjadi keluarga terbaik seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Ikut melaksanakan sholat Idul Adha bersama ribuan umat muslim di pelataran Pantai Kamali, Wali Kota Bau-Bau, ingatkan protokol kesehatan dan keamanan daerah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, bersama ribuan kaum muslim ikut melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di pelataran Pantai Kamali, Kota Bau-Bau pada Minggu pagi. Pantai Kamali merupakan salah satu titik sholat yang ditangani langsung oleh pengurus Hari Besar Islam PHBI Kota Bau-Bau. Sebelum melaksanakan sholat yang diimami Ustadz Imran, seluruh jemaah bersama-sama membesarkan asma Allah Ta'ala dengan mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid. Lantunan kalimat itu menggetarkan angkasa dan merasuk ke dalam hati setiap muslim. Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, ditemui RRI usai sholat berharap meski dalam kemeriahan Idul Adha, namun diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan dan bersama menjaga kondusivitas daerah. Pertama, dari aspek pandemik tetap saja kita menghimbau agar tetap saja menjaga protokol kesehatan. Kemudian keamanan, kita sangat berharap kita bisa sama-sama menjaga agar kota kita ini tetap dalam keadaan kondisi yang aman, nyaman. Seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat pasca terpuruk akibat pukulan pandemi COVID-19, di tahun-tahun ke depan makin banyak kaum muslimin yang ikut berkurban sebagaimana yang telah diajarkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu semoga bisa menginspirasi kita sehingga di tahun yang akan datang seiring dengan perbaikan ekonomi kita juga bisa jumlah korban juga bisa lebih meningkat. Cuaca Kota Bau-Bau yang cerah membuat lantunan takbir tertanam dengan khusyuk ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid ditujukan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Sementara tahlil dilantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada perintahnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Polres Bau-Bau berkurban 14 ekor sapi. Penyembelihan dilakukan di halaman samping Mapolres Bau-Bau dipimpin oleh Kapolres AKBP Erwin Pratomo. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo SIK dalam sambutannya mengucap syukur karena tahun ini Polres Bau-Bau menyembelih 14 ekor sapi. 11 ekor sapi disembelih di Polres Bau-Bau, kemudian yang ketiga ekor masing-masing disembelih di Polsek Talaga Raya, Polsek Sangiawambulu, dan Polsek Kadatua. Secara simbolis, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyerahkan hewan kurban kepada pengurus Masjid Al-Iman Polres Bau-Bau dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Di samping pembagian daging kurban juga ditambahkan dengan 1 karung beras 5 kg yang penyalurannya akan dilakukan secara door to door oleh Babin Kamtibmas Polsek jajaran yang ada di Kota Bau-Bau yang sudah didata sebelumnya.
Daging dan beras tersebut akan dibagikan kepada warga sekitar kota Bau-Bau yang berhak menerima dan masyarakat yang berada di sekitar Polres Bau-Bau. Berita terakhir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali mengucap syukur atas kembali terselenggaranya perjalanan ibadah haji dan dilaksanakannya sholat Idul Adha berjamaah pasca 2 tahun penuh pembatasan. Kembali Hairul Mulku melaporkan. Rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali mengucap syukur atas terselenggaranya sholat Idul Adha secara berjamaah yang dilaksanakan secara khusyuk setelah hampir 2 tahun pelaksanaan sholat berjalan dengan segala pembatasan akibat pandemi COVID-19. Rahman Kali yang juga Ketua Pengurus Hari Besar Islam Kota Bau-Bau ini ikut melaksanakan sholat berjamaah di pelataran Pantai Kamali Kota Bau-Bau pada Minggu pagi. Rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya ini hari raya Idul Adha ini hari raya pertama yang kita lakukan seperti biasa pasca Covid. Ya, buktinya pelaksanaan ibadah haji juga alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana biasanya. Dalam momentum Idul Kurban tahun ini, Rahman mengajak seluruh umat muslim yang telah memiliki kesanggupan untuk ikut berkurban bersama-sama dengan umat muslim lainnya. Rahman menyebut masih ada cukup waktu untuk berkurban hingga beberapa hari ke depan di hari-hari tasyrik. Dan itu kita di Kementerian Agama sudah mulai dengan gerakan Kemenak Sultra berkurban. Ya, target kita kemarin 1.000 hewan kurban. Tapi rupanya itu melampaui dari target itu. Jadi itu atas nama keluarga besar Kemenak sudah memberi contoh dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh masyarakat. Meskipun memang berat-berat ya, tapi ya kita harus memulai. Seperti itu. Meski demikian, Rahman Kali juga mengingatkan untuk memilih hewan kurban yang benar-benar sehat dan layak sesuai syariat Islam. Mengingat saat ini terdapat penyakit yang menyerang hewan ternak, khususnya sapi. Ada program sertifikasi halal, jadi penyembelihannya itu harus di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban ya. Tapi insya Allah beberapa kali baik melalui MUI maupun Kementerian Agama kita sudah coba mengedukasi teman-teman para penyembelih hewan kurban supaya disembelih sesuai dengan syariat Islam. Rahman berharap dengan situasi pandemi yang semakin membaik juga akan berdampak baik pada pertumbuhan perekonomian. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Khatib sholat Idul Adha di pelataran Pantai Kamali Laode Mujizat Ibnu Rosina mengajak umat muslim untuk meneladani ketahanan keluarga dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikut melaksanakan sholat Idul Adha bersama ribuan umat muslim di pelataran Pantai Kamali, Wali Kota Bau-Bau ingatkan protokol kesehatan dan keamanan daerah. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan selamat pagi.